TX12 pulang dari rumah sakit. Anissa sudah pulang ke pesantren. Assalamualaikum ayah, ibu, ucap Anissa. Waalaikumsalam, jawab keduanya saat menoleh ke arahnya. Ayah dan ibunya sedang duduk menikmati kue dan kopi di pagi hari. Apa Sifa sudah sehat? Tanya Bu Aisyah. Sudah mendingan, tapi katanya perutnya masih sedikit sakit, jawab Anissa yang baru melepaskan tasnya dan ikut duduk di dekat orang tuanya. Apa nanti Nisa mau ke sana lagi? Tanya ayahnya setelah menyesap kopi. Syifanya ingin Nisa ke sana lagi, tapi Nisa merasa gak nyaman karena mereka kan bukan keluarga kita, ditambah harus satu ruangan sama yang bukan mahram rasanya sulit, ucap Anissa yang sedikit tidak nyaman tapi rasanya sulit menolak permintaan Sifa. Kenapa gak kita coba lagi perjodohan yang dulu pernah batal, ucap Pak Harun menatap ke arah putrinya. Bukan apa nak, hanya saja supaya gak terjadi fitnah antara kalian, jika kalian punya status maka kalian bisa melakukan apapun bersama, Syifanya juga bahagia, dan kalian bisa bersama tanpa ada rasa tidak nyaman, tambah Bu Aisyah membantu suaminya menjelaskan. Anissa hanya diam mendengar itu, dia juga sangat ingin tapi dia gak mau nanti Raihan berpikir dia mendekati Sifa karena ingin bersamanya seperti wanita lainnya yang pernah Sifa ceritakan. Di rumah sakit keluarga Raihan juga membahas hal yang sama sebelum mereka pergi. Papa tahu kamu mengagumi Anissa, jadi kenapa kita agak lanjutkan perjodohan yang sempat gagal dulu? Ucap Pramana. Iya benar, dari wajah kamu sudah terlihat jelas apa yang kamu rasakan saat ini, tatapan kamu tidak bisa berbohong, tambah Janeta. Papa akan membicarakan masalah ta'aruf kamu dan Anissa kepada orang tuanya nanti. Bagaimana? Ucap Pramana menatap putranya yang memang sejak dulu tidak banyak bicara. Pa, aku memang mengaguminya walau gak pernah melihat wajahnya tapi aku takut keluarga mereka salah paham dengan niat baik kita, ucap Raihan. Biar kami yang urus, kami gak mau menyesal lagi seperti dulu, Anissa wanita yang mendekati kata sempurna jadi jangan disia-siakan lagi, kata Pramana. Raihan hanya diam tapi sedikit khawatir takut ditolak Anissa. Dia pernah menolak Anissa jadi dia takut hal itu membalik padanya. Saat Sifa sudah sehat, kita temui mereka, ucap Janeta. Raihan hanya mengangguk setuju walau sedikit khawatir. Tatapannya tertuju pada wajah putrinya yang sudah kembali tidur. Dia bukan hanya ingin mencari istri tapi dia juga ingin mencari ibu yang tepat untuk Ashifa. Ini pertama kalinya Sifa menyukai seorang wanita, padahal banyak wanita yang sering mendekatinya tapi dia bersikap biasa tidak berlebihan seperti pada Anissa. Mungkin anak kecil tahu mana yang tulus dan tidak. Siang hari Anissa pergi ke panti asuhan, dia duduk di ruang tamu panti bersama Amara. Jadi benar pernikahan kalian batal? Tanya Amara. Anissa mengangguk. Alhamdulillah, Pak Anto bukanlah laki-laki yang pantas untuk Nisa, kata Amara yang sejak awal memang tidak setuju. Ini berkat bantuan keluarga Bu Janeta, dia meminjamkan uang pada ayah jadinya ayah bisa membayar tanah panti dan pesantren, ucap Anissa. Keluarga mereka memang baik, alhamdulillah kita diberi kemudahan lewat mereka, ucap Amara penuh syukur. Anissa mengangguk, keluarga Pak Pramana memang semuanya baik, dia merasa bersyukur bisa mengenal keluarga mereka. Anissa pergi menemui anak-anak panti yang lagi main di halaman, mereka berlari saat melihat Anissa mendekat. Kak Nisa sudah lama banget gak kesini, ucap salah satu anak. Iya Kak Nisa sibuk banget makanya sekarang baru sempat kesini, sekarang mau belajar menggambar kaligrafi gak? Tanya Anissa sambil mengusap kepala anak itu. Mau, sorak semuanya senang dan bahagia, sudah lama mereka tidak bertemu Anissa jadi mereka jarang belajar. Ambil dulu buka gambarnya sama peralatan lainnya, suruh Anissa. Semuanya berlari masuk mengambilnya lalu kembali keluar lagi membawa peralatan menggambarnya. Di halaman Anissa memberikan contoh yang akan digambar, semua mengikutinya dengan serius, mereka duduk di hamparan yang ibu panti sediakan untuk belajar di luar. Semuanya membawa meja kecil masing-masing. Anissa melihat satu persatu anak panti yang serius dalam menggambar kaligrafi. Dia membantu anak yang kesulitan menggambar karena masih terlalu muda juga. Setelah selesai mengajari anak panti menggambar, dia pulang naik bis. Dia duduk di pojok hingga tidak tersentuh orang lain. Apa Sifa sudah sehat ya? Pasti dia nungguin, kasihan juga kalau gak dilihat batin Anissa. Anissa turun di halte berikutnya lalu mencari taksi, dia masuk ke taksi dan meminta diantar ke rumah sakit. Saat di depan rumah sakit, ia turun dari taksi dan langsung berjalan masuk, di saat bersamaan Raihan juga baru datang, mungkin baru pulang dari kantor karena pakaiannya masih pakaian kantor dan sangat rapi. Anissa menunduk sopan, Assalamualaikum, ucapnya pelan. Raihan menjawab salamnya, Raihan dan mempersilakan Anissa jalan duluan. Anissa pun berjalan duluan, Raihan berjalan pelan menjaga jarak dari Anissa, dia menatap punggung Anissa sepanjang jalan. Anissa mengetuk pintu sambil mengucap salam di ruang rawat Sifa. Mendengar suaranya, senyum Sifa langsung mengembang, suara inilah yang sejak tadi ditunggu-tunggunya. Kok Tante Nisa baru datang? Tanya Sifa setelah menjawab salam dengan pelan. Tante Nisa kan pagi-pagi harus ngajar santri, terus ini Tante baru pulang dari panti jadi baru sempat kesini, jawab Anissa yang sekarang sudah berada di dekat Sifa. Tanpa melepas tas lempangnya, dia duduk mengambil pakaian di tangan Bu Janeta yang sudah terulur dan mulai membantu mengganti pakaian Sifa yang tadinya hampir diganti omanya.
Siva kira saat Siva keluar rumah sakit tante gak ada, ucap Siva dengan nada manja kekanak-kanakan. Anissa hanya tersenyum mendengarnya. Ini sudah selesai, masih sakit gak bekas infusnya? Tanya Anissa sambil memegang tangan Siva yang terlihat ungu seperti memar. Sakit sedikit, jawab Siva. Bentar lagi gak akan sakit kok, ucap Anissa mengusap pelan bekas itu. Sebenarnya saat diusap bekasnya terasa sakit tapi Siva menahannya. Sudah siap, kita pulang sekarang, kata Janeta yang mulai mengambil tas pakaian Siva. Siva mengangguk senang. Tante Nisa ikutkan, tanya Siva. Tante Nisa antar Siva sampai depan saja, soalnya tante harus buru-buru pulang, gak apa ya? Tanya Anissa sambil mengangkat Siva. Siva mengangguk kecewa, tapi tidak apa, yang terpenting baginya saat ini dia berada di pelukan tante Nisanya. Mereka berjalan keluar, Raihan sudah menunggu di luar sejak tadi, dia sengaja tidak masuk biar Anissa merasa nyaman. Bu Janeta sudah tahu jika anaknya datang karena tadi dialah yang menelpon minta jemput, dan pas di depan, Raihan sudah mengirim pesan kedatangannya. Mereka berjalan pergi, Raihan berjalan sedikit jauh di belakang Anissa supaya Anissa merasa nyaman. Hanya itu yang bisa dilakukannya, dia tidak ingin Anissa merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Nanti harus istirahat lagi di rumah, jangan main terus, kalau sudah benar-benar sehat baru boleh main, kata Anissa pelan tapi tetap terdengar di telinga Raihan yang berjalan di belakang mereka. Siva mengangguk sambil merangkul leher Anissa. Melihat interaksi mereka berdua rasanya seperti mereka yang adalah anak dan orang tua kandung bukan Raihan. Wajah Raihan tanpa ekspresi, dia sudah terbiasa seperti itu, sejak Janeta pergi, dia susah terbiasa menyembunyikan ekspresinya. Tapi dari tangan yang memegang dada terlihat seperti dia menahan jantungnya yang tidak karuan. Sampailah di depan rumah sakit. Nisa gak usah naik taksi, kita antar saja, ucap Bu Janeta. Gak apa-apa, taksi gampang kok jam segini, tolak Anissa. Jangan menolak seperti itu, ayo masuk. Ajak Bu Janeta tetap memaksa. Anissa mengangguk, dia tidak lagi berani menolak dia masuk dan duduk di belakang bersama Siva, sedangkan Bu Janeta duduk di depan bersama Raihan. Siva duduk di pangkuan Anissa padahal tempat duduk di belakang sangat luas tapi keduanya sepertinya lebih nyaman seperti ini. Mobil pun mulai jalan dengan perlahan. Bu Janeta melihat ke belakang dengan penuh senyuman. Dia juga melihat ke arah Raihan, dia tahu jika anaknya pasti juga senang. Siva menatap mata Anissa. Mata Tante Nisa sangat cantik, ucap Siva. Semua mata cantik kok, mata Siva lebih cantik lagi, kata Anissa pelan, dia sedikit tidak nyaman bicara di dekat Raihan tapi lebih tepatnya sedikit malu. Raihan melihat mereka dari kaca mobil setelah mendengar ucapan keduanya, Anissa tahu kalau Raihan menatap mereka dari kaca, dia buru-buru menoleh melihat ke arah luar, rasa malunya semakin besar, dia merasa salah tingkah. Siva sudah tidak menatap matanya lagi, dia merangkul leher Anissa dan bersandar di pundaknya. Mereka sampai di depan pesantren. Anissa melepaskan Siva, membantunya duduk dengan nyaman barulah dia turun dari mobil. Kami gak mampir ya, Siva harus istirahat, ucap Bu Janeta. Iya, hati-hati di jalan, terima kasih sudah diantar pulang, kata Anissa sambil melambaikan tangan pada Siva. Bu Janeta mengangguk dan ikut melambaikan tangan bersama Siva. Tante, ucap Siva. Anissa melihat mobil mereka mulai jalan dan menjauh, dia melangkah masuk dengan perlahan. Di jalan Raihan terlihat melamun saat menyetir, entah apa yang ada di pikirannya. Janeta melihat ke arah Raihan yang terlihat berpikir tapi tetap fokus dalam menyetir. Apa yang kamu pikirkan? Tanya mamanya. Anissa hampir mendekati kata sempurna, pantaskah jika aku bersamanya? Ucap Raihan pelan. Anissa gadis yang baik, walau kamu punya masa lalu yang gak baik tapi Anissa pasti melihat yang sekarang bukan yang dulu, laki-laki baik sangat pantas bersama wanita baik, mungkin dulu karena kamu belum terlalu baik jadi Allah menunda semuanya hingga kamu jadi lebih baik dan pantas untuk wanita baik, ucap mamanya. Siva hanya diam karena tidak terlalu mengerti pembicaraan mereka. Siva membutuhkan sosok seorang ibu, dan lebih cocok lagi jika yang menjadi ibunya itu Anissa, ucap mamanya. Iya benar, sekarang sangat sulit menemukan wanita seperti Anissa. Ayo kita lamar Anissa beberapa hari lagi, kalau ditolak juga gak apa-apa yang penting sudah mencoba, ucap Raihan serius dan sudah mantap. Janeta tersenyum mendengar ucapan anaknya itu. Mereka sampai rumah, Raihan membawa Siva ke kamar. Di kamar Siva, Raihan membaringkan Siva. Istirahatlah, ucap Raihan. Siva mengangguk dan langsung berbaring, dia memang masih merasa lemah. Setelah memastikan Siva tertidur, Raihan berjalan keluar untuk menemui papa dan mamanya. Papanya yang baru pulang dari kantor sangat senang mendengar Raihan mengungkapkan keinginannya. Beberapa hari berlalu, Pak Harun mendapat telepon dari Pak Pramana yang mengabarkan akan datang berkunjung besok malam. Pak Harun memberitahu istrinya tentang yang dibicarakan Pak Pramana. Pak Pramana sekeluarga ingin berkunjung besok malam, ucap Pak Harun. Ada apa ya? Tanya Bu Aisyah bingung dan sedikit takut, mereka mempunyai hutang pada Pak Pramana jadi pikirannya hanya tertuju pada hutang. Mungkin silaturahmi biasa, kata Pak Harun yang sebenarnya juga mengira jika Pak Pramana ingin membahas tentang masalah hutang.